Kejadian di Indonesia saat ini bahwa ya semua orang sekarang merasa tercekik ya. Tercekik. Nah, teman-teman pasti merasa tuh, teman-teman yang dagang, teman-teman yang usaha, bahkan mungkin teman-teman dari kalangan petani merasa kok kayaknya makin sekarang makin susah di Indonesia ini, kok makin susah cari duit, makin susah dagang, jualan. Kok bisa ya? Ini seriusan, mau ngelamar harus ngelewatin palang tinggi badan. Mau ngelamar kerja apa mau masuk TNI, bos? Ini ngomong-ngomong, kerjanya sebagai apa ya? Mandiin jerapah, makanya harus tinggi. Kan? Emang di kita orang pendek gak perlu makan, gak butuh duit. Miris teman-teman ngelihatnya. Ya, ngelihat seleksi kerja di Indonesia itu mulai dari batas usia maksimal, tinggi badan, sampai minimal pendidikan sarjana. Yang bikin heboh kemarin malah Kemendikbud bilang kalau kuliah adalah pilihan. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merreact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, ada sebuah video di mana video ini menjelaskan tentang Indonesia semakin miskin. Rakyat Indonesia semakin miskin dan semakin terpuruk. Ada apa dengan Indonesia? Jelas kenapa mereka memilih kerja ke Malaysia? Karena emang kondisi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja teman-teman. Sedangkan yang namanya Misteri atau Koko RI dengan kawan-kawannya mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang sangat baik sekali, lowongan pekerjaan sangat banyak sekali. Kenyataannya ini pakar-pakar hukum loh yang berbicara tentang Indonesia, rakyat Indonesia semakin terpuruk dan tidak baik-baik saja. Ini pakar hukum. Sedangkan yang selevel Misteri ini mengatakan bahwa Indonesia ya baik-baik saja. Mereka yang kerja ke Malaysia bahkan disuruh pulang oleh Misteri untuk kerja di negaranya sendiri. Oke, saya secara pribadi bukan tidak suka dan cinta terhadap negara Indonesia. Cinta banget. Cuman yang tidak saya suka terhadap negara Indonesia adalah tentang kemakmuran rakyatnya ini tidak merata. Bahkan seluruh Indonesia tidak merasakan kemakmurannya. Orang yang kaya memang keturunannya mereka kaya teman-teman ya. Sedangkan orang yang biasa-biasa saja itu tidak berkembang sama sekali tetap, dan bahkan mereka itu kesulitan mencari makan loh. Itu di Indonesia teman-teman ya. Sedangkan Indonesia yang sedang yang bekerja ke Malaysia hidupnya di kampung saya ini baru pulang kemarin teman. Cuman saya tidak ke sana. Wah, rumahnya gede loh. Di keramik. Pokoknya bagus lah. Itu salah satu bukti bahwa kerja ke Malaysia memang benar-benar merubah ekonomi kehidupan di Indonesia teman ya, kerja. Sedangkan Koko ini disuruh pulang. Oke, jangan terlalu banyak basa-basi. Seperti apa videonya, jom kita play bersama, let's go. 3. Sedang kejadian di Indonesia saat ini bahwa ya semua orang sekarang merasa tercekik ya. Tercekik. Nah, teman-teman pasti merasa tuh, teman-teman yang dagang, teman-teman yang usaha, bahkan mungkin teman-teman dari kalangan petani merasa kok kayaknya makin sekarang makin susah di Indonesia ini, kok makin susah cari duit, makin susah dagang, jualan. Kok bisa ya? Ada apa sebabnya? Jadi teman-teman ya, Indonesia itu lagi dilanda kekeringan yang bertubi-tubi. Kemarin habis kekeringan El Nino, sekarang kita kena kekeringan rupiah guys. Apa yang terjadi? Ternyata uang itu makin langka di masyarakat. Dan teman-teman sadar nggak? Makin banyak rakyat di Indonesia itu yang makan duit tabungan. Wah, ngeri banget nih guys. Artinya apa? Dia punya penghasilan itu sedikit dan dia punya pengeluaran itu jauh lebih banyak dibandingkan penghasilannya dia sendiri. Dan ini kalau ini berlarut-larut, lama-lama ya duit tabungannya juga bakal habis. Sehingga dia bisa jatuh ke jurang kemiskinan. Ini sangat membahayakan dan sangat menyedihkan guys. Allah, ini sangat betul sekali teman-teman ya. Kebanyakan rakyat Indonesia saat ini terpuruk disebabkan karena ya tidak meratanya kemakmuran di Indonesia. Dan semua harga-harga sembako mahal teman ya. Sedangkan pendapatan tidak ada, pengeluaran yang banyak. 40% masyarakat Indonesia mendadak miskin jika 40%. Angka garis kemiskinan diubah mengikuti standar Bank Dunia. Mana yang lebih logis, versi Bank Dunia atau miskin versi pemerintah? Kita akan bahas. Begini datanya saudara ya. Untuk kategori miskin, kita lihat terlebih dahulu dari sisi sebelah kiri, garis kemiskinan versi Bank Dunia ya. Pengeluarannya berapa sih untuk sehari? Seseorang dikatakan miskin versi dunia dan juga di Indonesia. Jadi yang pertama di dunia adalah seseorang mengeluarkan angkanya adalah kurang lebih 3,2 dolar Amerika per hari, atau ya kalau kita pakai kurs rupiah sekitar 14.800, kurang lebih nilainya adalah 47.350 rupiah dalam sehari. Nilai ini yang direkomendasikan Bank Dunia ke Indonesia sebab
Angka miskin versi pemerintah dianggap sudah jadul atau kurang relevan. Gimana sih versi Indonesia? Ada datanya sebelah sini, saudara. Ya, garis kemiskinan versi Indonesia adalah Rp17.851 per hari. Seseorang dikatakan miskin ketika pengeluarannya adalah nilainya 17.000 per hari. Angka ini kami ambil dari angka garis kemiskinan di BPS. Ini seriusan, mau ngelamar harus ngelewatin palang tinggi badan. Mau ngelamar kerja apa mau masuk TNI, bos? Ini ngomong-ngomong kerjanya sebagai apa ya? Mandiin jerapah, makanya harus tinggi. Kan? Emang di kita orang pendek gak perlu makan, gak butuh duit. Miris teman-teman ngelihatnya. Ya, ngelihat seleksi kerja di Indonesia itu mulai dari batas usia maksimal, tinggi badan, sampai minimal pendidikan sarjana. Yang bikin heboh kemarin malah Kemendikbud bilang kalau kuliah adalah pilihan. Udah biaya kuliah mahal, lulusan tiket sekolah numpuk, sulitnya cari kerja. Mau gimana lagi? Nggak malu tuh diketawain HRD Jerman. Share pendapat kalian soal ini, teman-teman. Itu kan, bentar saya skip. Aneh-aneh teman-teman ya. Cari kerja aja, seleksinya tuh aneh-aneh di Indonesia. Tinggi badan, nilai, pengalaman. Contoh barusan, itu seleksi salah satunya teman-teman. Seleksi yang tidak ada faedahnya sama sekali loh. Tinggi badan apa sih? Harus tinggi gitu badannya. Padahal yang tinggi belum tentu punya skill. Sedangkan yang pendek bisa jadi punya skill. Yang dibutuhkan siapa sih sebenarnya? Kenapa harus kayak gitu? Itu ribetnya cari kerjaan di Indonesia tuh. Ribet banget. Tidak macam Malaysia. Si Kokoher ini kemana? Gak lihat sih yang seperti ini. Cari pekerjaan sekarang susah. Sampai Pak Jokowi harus mencarikan pekerjaan untuk Sudah anaknya. diulang-ulang ya. Coba bayangkan. Presiden saja sampai harus turun tangan golek gawean anake dadekke wakil presiden. Ono sing arep didadekke wakil gubernur. Mantune golek gawean dadi gubernur karena pekerjaan susah. Jadi presiden tidak bisa menciptakan pekerjaan baru. Loh, direwangi bapak ini sing golek gawean lho, itu anak presiden loh. Nek anak ketua RT kan lebih susah itu ya. Nah, Betul ya. Jelas teman-teman. Indonesia Emas 2024 itu hanya mimpi dan isapan jempol jika tidak ada perubahan signifikan dari sekarang. Pejabat korup, rakyat dimiskinkan, UKT dan biaya kuliah dibikin mahal, agar orang miskin yang cerdas tidak punya kesempatan bersaing sama sekali. Sementara, standar dunia kerja di Indonesia harus bergelar S1, S2, sempurna. Slogan makin tinggi gelar makin susah cari kerja itu benar dan realita. Karena lapangan kerja sedikit, SDM melimpah, belum lagi praktek nepotisme dan politik orang dalam. Mahasiswa yang protes dilaporkan rektor, apapun aksi protes dibungkam. Pertanyaannya, apakah kalian sebagai warga negara Indonesia memilih diam saja dan menyaksikan drama ini? Pemerintah hanya akan saling lempar tangan. Seharusnya pendidikan atau kesehatan itu tidak boleh dikomersialkan. Jika negara Indonesia yang besar dan agung ini memang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Bayangin aja, pendidikan jadi bahan dagangan, lalu setelah lulus diarahkan jadi budak korporat. Apakah begini gambaran Indonesia merdeka yang kalian bayangkan dan harapkan? Jangan dulu bicara Indonesia Emas untuk saat ini. Kita bisa simpulkan, jika UKT naik, rektornya gagal, menteri pendidikannya gagal, apalagi presidennya, pikirin aja lah sendiri. Terlalu banyak kesenjangan sosial yang tidak bisa diberantas di negeri ini. Kenapa? Ada yang tersinggung. Perbaiki, bukan balik nyerang lalu pakai senjata kalian undang-undang buat bungkam orang lain. Kayaknya emang benar ya, makanan orang miskin itu adalah janji manis pejabat. Lucu sekali tinggal di negeri ini. Sistem pendidikan yang bobrok, malah seragam muridnya yang diganti. Di luar negeri, pendidikan tinggi tapi semuanya sepadan. Dan yang nggak mampu dikasih beasiswa, dan beasiswanya nggak dimakan sama pihak yang berwenang. Emang kampus bisa jamin UKT tinggi, ilmu yang didapat juga tinggi dan sepadan, nggak kan? Paling tamat kuliah juga nggak tahu mau nyodorin ijazah kemana. Betul. Setelah lulus bingung cari pekerjaan, bahkan sulit teman-teman ya. UKT mahal. UKT ini uang kuliah tunggal teman-teman ya, mahal. Orang banyak yang tidak mampu dan cita-citanya untuk memperkuliahkan anaknya itu luar biasa. Cuman dipersulit kayak gini. Kenapa Indonesia bisa seperti ini ya?
Iri saya dengan negara Malaysia loh. Bingung dengan skill yang dimiliki. Inilah kalau pendidikan diperjualbelikan dan diperdagangkan. Mau berharap apa kalian pada wajah generasi di masa depan? Gila. Share videonya. Yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 400. Ada apa sih dengan DPR RI? Belum selesai kasus Effendi Simbolon yang merendahkan martabat TNI. Sekarang keluar lagi statement sampah dari Ketua Banggar Said Abdullah yang tidak pro rakyat, yang mengatakan masyarakat miskin atau rentan miskin tidak diperbolehkan lagi memiliki 450 volt ampere, harus memiliki daya listrik 900 volt ampere. Pertanyaan aku, Said Abdullah, apa yang pernah kau perbuat untuk rakyat ini? Kau bikin rakyat semakin sengsara dengan statement Bagus kau ini ini. ya. Dan kau harus tahu, tidak semuanya rakyat bisa membayar listrik setiap bulan karena kondisi ekonomi mereka. Buat makan saja susah, ya. Apalagi harus buat bayar listrik yang harus dinaikkan dayanya jadi 900 volt ampere. Mereka aja susah untuk hidup. Allah Sekarang jangan kau Akbar. persulit. Ya Allah. Izinkan saya untuk memakai kesempatan yang berbahagia ini. Pendapatan negara naik ratusan triliun, tapi kenapa masih banyak rakyat miskin? Hidup susah, hutang negara meningkat. Percuma kau ngomong. Laporan Si Bahlul. kepada Bapak Presiden dan kepada media seluruh Republik Indonesia, kami menyampaikan bahwa produksi batu bara, Pak, di 2015 itu hanya 461 juta ton. Selama Bapak memimpin dari 2015 ke 2023 sekarang, di 2023 kita sudah produksi kita, Pak, sudah mencapai 775 juta ton batu bara dan sekitar 500 sampai 600 juta ton kita ekspor, Pak. Tuh kan, kaya kan Indonesia kan, punya tambang batu bara sampai triliunan loh pendapatannya, ekspornya yang tapi kenapa tahunnya Indonesia masih miskin loh. Kau bandingkan dengan Malaysia negara kecil, Indonesia loh kaya, tapi kenapa masih miskin? Itu pertanyaannya, teman-teman. Selebihnya dalam negeri. Kemudian produksi nikel kita Nikel. 2015 hanya 10 juta ton. Sekarang 2023 sudah mencapai 170 juta ton. Pendapatan negara kita, Pak, untuk PNPP di 2015 Bapak masuk jadi presiden, itu PNPP kita 118,7 triliun. Sekarang sudah mencapai kurang lebih sekitar di 2023 hampir 300 triliun, Pak. Jadi 100% lebih. Total PNPB, Pak, dari 2015 sampai 2023 sudah mencapai 1.670 triliun rupiah, Pak. Jadi ini kerja-kerja dari Kementerian ESDM. Saya hanya membacakan, Pak. Ini bukan kerja saya, kerja tim. Karena jadi menteri belum sampai sebulan, Pak. Dan kepada teman-teman investor, silakan aja investasi, nggak apa-apa. Bapak cukup bawa teknologi, Bapak cukup bawa capex, market sudah di sini. Izinnya nanti pemerintah akan bantu Bapak Ibu semua. Kalau ada masalah di lapangan, kita akan minta bantu pada Pak Kapolri dan Pak Menteri ATR. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi teman-teman ya. Sudah jelas ya. Indonesia semakin terpuruk dan miskin dan mencari lapangan pekerjaan semakin sulit. Si Bahlul siapa nggak tahu namanya saya. Dia itu sedang menjabat sebagai pemerintahan di Indonesia, ngomong bahwa batu bara sudah ratusan triliun pendapatannya semenjak dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Bohong ya. Rakyat semakin susah, semakin miskin, kantong pemerintahan semakin tebal teman-teman ya, gila. Sedangkan yang namanya Koko RI, ya dia bangga dengan negaranya sendiri yang seperti ini. Karena dia antek-antek pemerintahan mungkin ya seperti itu ya. Oke, sudah jelas seperti itu teman-teman ya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.